kita kan sempat di Pantai Selatan tuh ya syutingnya. Ya itu jaga sikap, jaga omongan, lebih gitu sih. Cuman memang ada kejadian dan ini banyak dikonfirmasi sama driver sih. Jadi pintu masuk ke villa kita itu tuh angker banget gitu. Oke, mau bikin karakternya seperti apa, asal nggak keluar dari yang sudah pakem-pakemnya udah ada, dia oke-oke aja, asal didiskusikan dulu gitu. Oke. Itu karakter polisi titipan cuma di film ya teman-teman, cuma di film aja. Di dunia nyata emang nggak ada ya mas? Kayaknya. Jadi benar-benar ini adalah ultimate fantasy untuk nyiksa orang itu di darahnya kejadian. Jadi kayak gimana slashernya, kayak gimana gore-nya, satu film ini menggambarkan itu sih. Jadi buat teman-teman wibu, ayo tonton. Wibu-wibu Indonesia, ayo tonton. Siapa tahu kalian bisa menemukan waibu kalian. Halo Sobat Tempo, kita kembali bertemu dalam Bincang Santai Ngopi, ngobrol inspirasi bersama saya Yuda Iqbal Maulona. Dan Sobat Tempo bisa saksikan acara ini di YouTube Tempo.co dan Facebook Tempo Media. Karena kita akan mengangkat isu-isu yang menarik di sekitar kita dan cerita yang bisa memberi inspirasi bagi kita semua. Dan Sobat Tempo, di bulan Agustus ini akan hadir di layar bioskop Indonesia sebuah film horor Indonesia yang diproduseri oleh Imaginarium Pictures dan disutradarai oleh Yusron Fuadi yang akan meramaikan dunia perfilman Indonesia. Film berjudul Darah Nyai ini menggabungkan unsur horor lokal dan aksi supernatural dengan kritik sosial dan cerita yang berakal dari mitologi Nusantara dengan ada isu-isu perdagangan manusianya yang akan menceritakan kisah balas dendam yang dipicu oleh pembunuhan terhadap seorang wanita yang diperkosa dan dibuang ke Laut Selatan. Dan Nyai adalah entitas dari Laut Selatan dan murka memberikan kekuatan supernatural kepada wanita tersebut dan untuk memburu para pelaku yaitu geng perdagangan manusia. Dan film ini dibintangi oleh Viola Georgi, Robert Caniago, Rory Ashari, Jenar Maisa Ayu, Pony Anggraini, Wesley Brown, Jessica Katarina, Winner Wijaya, dan Rainer Wijaya serta banyak artis lainnya. Sebelum lebih jauh, kita saksikan trailernya berikut ini. Rara, mendekat ke aku, mendekat ke Nyai. Rara, mereka telah menyakiti Lisa, mereka telah menyakiti Laut. Mereka harus merasakan pembalasan Nyai. Lisa! Tingkat kekejaman yang dialami korban itu sungguh. Setan alas! Organisasi kita bergerak dalam gelap. You mesti hentikan ini. Kalau you nggak bisa, I sendiri yang hentikan. Masih banyak dendam para korban yang belum terbalaskan. Ini lebih bahaya, lebih sakti. Ini sejenis makhluk jin yang ganas. Dari salah satu kerajaan jin. Engkau tidak perkasa malam ini. Ampun Nyai. Oke Sobat Tempo, hari ini kita kedatangan aktris dan aktor yang saat ini sedang rajin banget di dunia perfilman Indonesia dan kita harapkan juga nama-nama mereka dia akan ada di film-film Indonesia selanjutnya di masa depan tentunya. Amin. Dan kita sudah kedatangan Kak Rory Ashari dan Kak Pony Anggraini, tepuk tangan. Dan mereka akan berbagi pengalaman di film baru mereka yaitu Darah Nyai. Nggak baru-baru banget kan sebenarnya, udah tahun lalu. Cuma baru akan tayang tentunya di film bioskop ya, di layar bioskop di bulan depan. 21 Agustus. 21 Agustus 2025.
Ini Darah Nyai, dan kita akan ngobrol di ngobrol inspirasi movie talk. Dan aku mau menyapa dulu, apa kabar Kak Roni? Apa kabar Kak Foni? Sehat? Baik, Baik. Mas Yuda. Baik, Alhamdulillah. ya. Baik. Kalau Kak Roni sih kelihatannya terlalu sehat sepertinya ya. Dia datang hari ini pakai baju Persib, teman. Mohon maaf ya, dari Jakarta. Ya kali gue pakai baju orange. Iya betul. Dipikir dari partai. Iya betul. Enggak dong, pakai baju. Ini juga partai juga sih. Dan kita akan ngobrol ini tentang film Darah Nyai ini. Aku langsung, ini film nih unik banget. Tapi sebelum aku ngomongin film uniknya, aku malah penasaran sama Kak Foni dan Kak Rodi. Apa yang bikin kalian berdua nih pas baca skripnya nih, oke deh aku deh mau main di film ini. Dari Kak Foni dulu silakan. Pertama karena peran yang ditawarkan ke aku Iya. itu tidak biasa. Oke. Biasanya aku dapat peran yang aman, Oke. kebanyakan ya, nggak semua juga. Jadi kadang-kadang jadi ibu single parent punya satu anak bayi gitu ya, terus Sedih, nangis. Iya. kayaknya aman-aman aja Hmm. gitu. Padahal pinginnya dapat peran yang lebih menantang sehingga range keaktorannya tuh bisa lebih besar lah gitu ya. Oke. Dan ketika ditawari ini jadi inspektur polisi, wah Iya. ini nggak pernah nih gitu ya. Itu pertama yang membuat gue tertarik gitu untuk ikut film ini. Kemudian yang kedua karena film ini tentang perempuan Oke. gitu. Jadi biasanya kan kalau horor gitu ya, perempuan tuh selalu jadi korban aja gitu, nggak bisa melawan. Ataupun kalau melawan nanti kalau dia udah jadi setan gitu. Iya. Tapi di sini kan tidak hanya perempuan sebagai korban, tapi juga jagoan-jagoannya perempuan. Jadi wah ini boleh nih gitu, film tentang perempuan gitu. Oke. Seperti itu. Itu jadi yang bikin menarik, berarti ada pesan yang memang sesuai dengan value Kak Foni juga ya berarti di situ. Nah kalau Kak Rori, Yang jelas satu karena perannya. Yeah. Perannya adalah sebagai Boni, dia kepala geng sebuah kartel atau jaringan perdagangan organ manusia. oke. Jadi ini sesuatu yang jauh dari keseharian. Saya biasanya sehari-hari sebagai anak baik, sekarang harus berperan sebagai kepala geng kejahatan gitu. Jadi Kepala gengnya lagi ya. kepala gengnya lagi gitu. Jadi peran yang sangat berbeda. Terus yang kedua adalah biasanya kalau kita ngomongin soal Nyai Roro Kidul, Mas. Kalau Mas Yuda mikirnya apa? Film-film soal Nyai Roro Kidul. Ya mistis sih, tentang Mistis kan? ya, pinggir laut gitu. Iya, ya. mistis. Kemudian dia dikultuskan Iya, sebagai betul, satu dikultus. sosok yang ditakuti, tapi di sisi lain dihormati. Iya. Nah, film ini mencoba untuk demystify itu, untuk membongkar mistis-mistis itu, tapi lebih pada Nyai Roro Kidul yang berperan untuk memberantas kejahatan terhadap perempuan gitu. Jadi makanya di sini tuh sebenarnya ini adalah film perempuan dengan sedikit otomatis ada horor, ada slashernya, tapi niat utamanya adalah untuk menegakkan keadilan buat perempuan gitu. Oke. Nah, Nyai Roro Kidul berperan di balik itu melalui aktris-aktris yang ada gitu. Oke, berarti ada Nyai Roro Kidulnya. Ada ceritanya. Ada tentang Nyai Roro Kidul. Karena justru terinspirasi dari itu. Oh, dari inspirasi dari itu. Nah, menjadi karakter yang berbeda daripada yang biasanya kan, dari yang Kak Foni biasanya jadi karakter yang aman aja, sekarang menjadi seorang detektif polisi. Lalu Kak Roni juga yang aslinya baik-baik, sekarang jadi peran jahat. Sesulit apa sih untuk mendalami peran yang belum pernah diperankan gitu? Ini adalah suatu karakter baru. Boleh dijelasin nggak karakternya seperti apa? Untuk pendalaman karakternya, memang ini karena saking berbeda banget dengan kehidupan sehari-hari, jadi saya harus bisa menggambarkan atau mengartikan sebagai kepala geng ini sebagai seseorang yang berdarah dingin. Kalau misalnya kita lihat film-film James Bond, kayak misalnya Christoph Waltz gitu, ketika dia jadi penjahat di salah satu film James Bond, atau ketika dia jadi kepala penjahat di Inglourious Bastard gitu. Dia bisa jadi penjahat tapi tetap mukanya seolah-olah orang baik, mukanya muka tersenyum gitu. Nah, saya banyak belajar dari situ. Nah, karakter yang saya pelajari adalah gimana jadi orang yang sangat kejam, tapi ya udah kita kelihatan kayak baik-baik saja. Kan justru malah penjahat besar tuh biasanya di luar flamboyan, di luar baik-baik aja, di luar tenang, di luar smiley, tapi sebenarnya sangat kejam gitu. Nah, itu salah satu cara untuk mendalami. Terus yang kedua ya memikirkan aja dari skenario apa sih hal terburuk yang
akan dia lakukan dan bisa terjadi sama dia. Oh, Dari situ sih Mas belajarnya. Oke, dalam juga ya buat untuk mendalami. Ini teman-teman, ini suara saya tiba-tiba ngebas karena Untuk ngimbangin. ya, untuk mengimbangi suara saya harus tiba-tiba Jangan dong. tiba-tiba testosteron saya naik semua jadi tenggorokan, jadi saya harus ngomong seperti ini, teman-teman. Kak Foni, salah gimana Kak Foni untuk mendalami peran Iya. detektif polisi? Apakah sampai harus nonton Detektif Conan dulu kah? Atau harus nonton Chip Dono? Erik Estrada. Oh, yang Dono. Dono. Chip harus nonton Dono. Iya, Gimana? yang jelas kan di breakdown dulu nih Iya. karakter yang diinginkan untuk seorang inspektur, namanya Inspektur Yati ya. Oke. Ini seperti apa? Hmm. Orangnya mungkin tegas gitu ya, kemudian orangnya cekatan, Iya. orangnya harus adalah breakdown sifat-sifatnya atau karakter-karakternya yang harus ada di diri si Yati ini. Iya. Nah, kemudian bagaimana saya memerankannya? Saya tuh selalu percaya, Mas Yuda, kalau kita tuh sebenarnya punya semua itu. Jadi kita punya sisi tegas, kita juga punya sisi lembut, kita punya sisi baik, kita juga punya sisi jahat, gitu ya. Itu semua ada di diri kita. Cuman yang membedakannya kan di keseharian nanti yang dominan tuh sifat yang mana atau karakter yang mana. Nah, ketika sudah ada Yati itu sudah di breakdown karakternya seperti apa, saya cari di dalam diri saya hal-hal itu, lalu saya keluarkan dan dipertebal gitu. Misalnya selama ini saya ngomongnya manis, baik-baik. Yati mungkin ngomongnya harus lebih tegas, gitu, lebih frontal aja ngomongnya misalnya gitu. Itu salah satu contoh mudahnya. Jadi saya percaya itu semua ada di diri kita, apa yang dibutuhkan, lalu kita keluarkan. Tentu saja harus nonton. Saya nonton beberapa film yang detektif wanita atau polisi wanita. Gimana sih gesturnya atau gerak-geriknya? Gimana cara dia megang pistol misalnya, atau ketika dia menginterogasi penjahat gitu ya, atau dia ngobrol sama rekan sejawatnya, itu gayanya atau gesturnya, mimiknya seperti apa sih gitu. Kalau saya dari situ sih. Oke, kayaknya dalam banget secara teknis sih. Memang kalau di dunia acting tuh nggak sesimpel itu ya Mbak ya. Berarti memang kita akhirnya harus mengenali diri kita sendiri dulu. Betul, karena acting itu kan belajar tentang kehidupan, tentang diri kita sendiri. Jadi kita lewat acting ini sebenarnya kita lebih mengenali, lebih dalam lagi mengenali diri kita dan semua potensi yang kita miliki gitu. Dan ketakutannya juga. Termasuk. Dan pernah nggak ketika Kak Roda atau Kak Foni belajar soal acting, akhirnya nge-trigger ketakutan itu sendiri tumbuh? Tergantung metodenya ya. Jadi ada namanya method acting. Method acting itu berarti selama kita persiapan untuk menjadi karakter ini, kita benar-benar menjadi karakternya. Misalnya aja adalah ketika berperan sebagai Joker gitu. Aktor-aktor akan mungkin dalam 3 bulan sebelumnya dia benar-benar akan berperan sebagai Joker dengan karakternya, dengan temperamennya, dengan isi kepalanya, isi hatinya, itu benar-benar menjadi Joker. Ini namanya method acting. Dan sebenarnya guru saya Mas Rukman Rosadi tidak menyarankan kita untuk menggeluti method acting itu gitu. Jadi yang biasa riskan. Jadi mungkin balik lagi ke pertanyaannya, bisa aja itu men-trigger kita soal trauma, soal kemarahan kita di masa lalu gitu. Tapi kita harus berpegang teguh bahwa ada 3 komponen, aku diri, aku aktor, dan juga aku peran. Nah, ini menjadi pegangan bahwa aku mau masuk ke mana dulu nih gitu. Aku mau masuk ke aku peran. Berarti aku sebagai Boni. Ya udah, aku akan masuk sebagai Boni dengan gesturnya, dengan pemikirannya, dengan sifat jahatnya, kita masuk sebagai Boni. Tapi begitu sudah selesai, kita masuk ke berarti aku sekarang menjadi aku diri. Aku diri, aku Rory itu yang kayak gimana gitu. Yang sangat berbeda dengan Boni. Boni mungkin ngomongnya kayak begini gitu, tapi Rory ya ngomongnya biasa aja gitu. Nah, pintu keluar itu yang menjadi pegangan kita, pegangan aktor gitu. Tapi pintu keluar untuk masuk ya, masuk memang atau agak keluar. tricky ya, maksudnya keluar masuknya itu loh. Jadi kita benar-benar harus sadar sebagai aktor kapan jadi siapa gitu. Karena kadang-kadang tidak mudah.
kan katanya acting is no acting Ya, gitu betul, ya. Jadi betul. ya udah kita menjadi aja orang itu gitu, menjadi karakter itu. Tapi bagaimana kita bisa dengan mudah shift ke diri kita lagi, kemudian nanti saat dibutuhkan, take lagi, balik lagi ke si karakter kita, itu yang jadi challenge setiap aktor sih. Tapi mungkin ini aku sorry ya nambahin ya Ya, Mas nggak Yuda ya. apa-apa. Aku cerita dari guru aku Mas Rukman Rosadi, Mas Rosa. Dia cerita bahwa dia di film Cutnya Din itu juga mengcoach Tante Christine Hakim. Nah, Christine Hakim ketika berperan sebagai Cutnya Din itu saking totalnya karena itu peran yang sangat berat. Setelah selesai bahkan dia 2 tahun kemudian itu tuh ketika mendengar nama Cutnya Din itu selalu nangis gitu. Tante Christine gitu, karena penderitaan Cutnya Din luar biasa. Baru Tante Christine itu bisa terlepas dari karakter atau dari sosok si Cutnya Din ini setelah 2 tahun Mas selesai menjalani syuting itu gitu. Jadi bisa bayangkan bahwa itu nempel, karakter itu tuh nempel di kita, dan kita makanya banyak aktor yang harus ketemu dengan psikolog untuk melepaskan itu semua, ekses-ekses itu gitu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa acting itu gampang, acting itu sederhana, Coba mungkin deh, gitu Anda ya. belum tahu soal acting gitu. Makanya kalau di luar negeri tuh didampingin Ya, betul. untuk peran-peran yang Ya, contohnya tadi ada pemeran Joker kan sampai akhirnya bunuh diri. Iya. kan Sampai udah mix deh tuh. Betul. Makanya jangan kebanyakan acting di depan TikTok. Itu bukan acting lah. Atau acting di depan rakyat. Iya. Jangan. Ada. Itu. Masuk. Nah, kalau kalian sendiri di karakter ini mudah nggak karakter, atau misalnya Kak Foni tiba-tiba karena terlalu mendalami karakter ini di dalam ketika pulang ke rumah tiba-tiba ngegebrak pintu brek, langsung gitu, apa semudah itu akhirnya ngelepasin karakter di Kalau aku sih relatively aman. 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 Yati ini kan juga bukan polisi yang lantas kayak tadi ya. Yeah. Jadi kami tuh kalau aku ngerasanya di persyutingan kita kemarin itu seperti di playground gitu. Oke. Jadi nyaman banget syutingnya bersama teman-teman yang bisa diajak kerjasama dengan baik gitu ya. Jadi lebih enjoy gitu. Ya ketika cut selesai pulang ke rumah, Yatinya disimpan dulu gitu. Walaupun saya kan juga belilah gitu ya semacam supaya saya bisa berlatih mengeluarkan pistol dengan cepat gitu ya. Saya belilah itu si pistol-pistolan itu sampai saya bawa tidur sih. Oh, oke. Tapi nggak sampai ngedobrak pintu. Aman. Orang rumah aman. Aman semuanya. Orang rumah tahu kalau saya lagi syuting. Kalau Kak Roni sendiri yang akhirnya itu kan peran jahat yang berbeda dengan karakter, apa akhirnya pikiran gitu, jadi jahat gua keren juga ya gitu, apa itu sebenarnya godaan ya. Karena untuk menjadi kan banyak peran yang itu tuh lebih menarik daripada kehidupan kita aslinya gitu. Wah gila ya, jadi kepala mafia lo bisa ngelakuin apa aja, lo nggak takut mati, lo kaya karena hasil kejahatan, itu lebih seksi gitu daripada kehidupan kita yang ya udah sebagai manusia biasa gitu. Tapi ya kita tetap harus ingat bahwa ya itu adalah peran, dan keasikan itu harusnya kita simpan ketika kita nggak lagi syuting, dan keasikan itu harusnya berakhir ketika kita sudah selesai syuting gitu. Jadi ada kesadaran itu. Tapi kan seneng ya, jadi kita pernah nyobain banyak Escape karakter. ya, Iya. Mbak, ya. Berarti Kebetulan beliau yang sudah main banyak, jadi beliau menyobain banyak karakter. Kalau aku kan belum banyak. oke. Kan akan banyak. Banyak. Amin. Amin. Akan banyak juga. Nah, ini kan sekali lagi adalah film mistis yang kita kan Indonesia nggak jauh banget dari hal-hal mistis, itu kan dekat banget sama kita. Terutama tadi yang dibilang adalah Nyi Roro Kidul. Orang Indonesia mana gitu yang nggak tahu soal Nyi Roro Kidul. Nah, biasanya di film-film yang berkaitan dengan Nyi Roro Kidul ataupun film mistis itu kan ada hal-hal mistis juga yang katanya terjadi juga dalam film-film itu. Dan kalian sendiri merasakan atau ngerasain nggak di film itu, atau nggak ada, santai-santai aja gitu? Aku sih enggak ya. Iya, aku sih Kan nggak boleh pakai baju hijau. iya. Justru malah baju kita hijau. Hijau. Tapi tetap dengan semangat untuk kita menghormati. Iya. Dan kita tidak menyepelekan, tidak melakukan hal yang di luar asas menghormati gitu. Karena memang ada pemeran yang dia harus menjadi Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu yang memang harus pakai baju hijau gitu. Itu aja sih Mas. Kalau pemerannya Roro Kidulnya biasanya juga ada
apa ya bahasanya, treatment khusus sebelum orang tuh katanya untuk memerankan Nyi Roro Kidul. Itu Iya, ada nggak doa-doa sih? ya mungkin ya. Ada nggak sih Iya, iya. di film itu? Nggak ada ya? Enggak, kalau aku sih lebih ketika kita kan sempat di Pantai Selatan tuh ya syutingnya. Ya itu jaga sikap, jaga omongan, lebih gitu sih. Lebih sih. Cuman memang ada kejadian dan ini banyak dikonfirmasi sama driver-driver sih. Jadi pintu masuk ke villa kita itu Ah, angker banget gitu. Oke. Dan itu salah satu pertama kali saya baru ngelihat penampakan tuh 2 kali sebenarnya. Oke. Yang satu ada acara uji nyali gitu, saya ngeliatnya via kamera. Yang kedua ya itu. Lo pernah ikut uji nyali? Pernah dulu ada salah satu podcast Iya. sangat populer untuk horor uji nyali gitu. Nah yang kedua tuh saya melihat di situ, Oke. gitu. Yang saya lihat pocong bermata merah pada waktu itu. oh ya? Iya dan ini dikonfirmasi sama driver-driver yang lain, Mbak. Begadang kali itu, pocongnya matanya merah. Mungkin ya, tapi itu tapi itu jam 9 malam gitu. Oke. Ya mau dilanjutin kan ceritanya? Boleh lanjut. Lanjutin, gue nggak tahu nih. Nah jadi kita waktu itu naik mobil TAF gitu kan. Kita mau masuk ke daerah pekarangan villa kita waktu itu. Di situ ada tiang listrik, Mas. Nggak tahu, itu kan 2 dimensi yang berbeda ya. Nggak tahu tuh somehow mata saya dan pikiran saya tuh kayak ditarik ke situ gitu. Ditarik ke situ terus ada tiang listrik. Ini kenapa mata gue ngeliatin tiang listrik ini mulu ya gitu. Terus begitu makin mendekat, loh kok kayak ada tarikan gelombang elektromagnetik gitu. Ini kan sebenarnya kan kuat-kuatan energi kita dan energi dia kan. Itu saya melihat tuh awalnya tiang listrik terus lama-lama berubah bentuk. Loh kok tiang listrik jadi pendek kok jadi putih. Terus tiba-tiba kok begini, set gitu kan. Mobil lewat gitu set gini. Terus matanya merah. Astagfirullahaladzim, ternyata itu adalah pocong bermata merah, merahnya menyala gitu Mbak. Dan itu ternyata dikonfirmasi sama driver-driver termasuk driver saya. Driver saya sensitif kan. Iya Mas, di titik itu sama benar. Dan banyak mobil yang selip di situ. Jadi udah akhirnya doa-doa aja. Cuman ya nggak yang wah gitu nggak ya. Oh oke ada yaudah. Oh cukup tahu aja. Cukup tahu aja. tahu. Cukup tahu aja. Lo nggak mengalami ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Nah, berarti secara langsung nggak langsung berarti kalian percaya sama hal mistis itu beneran ada? Ada dong, percaya. Ada. Kalau apa nih? Antara percaya nggak percaya sih, karena selama ini nggak pernah mengalami hal-hal mistis, nggak pernah dikasih. Iya. Lihat. Itulah alasannya kenapa di Pantai Selatan itu nggak ada yang pakai jaket Gojek, kan nggak boleh pakai baju hijau ya. Oh iya. Iya, nggak bisa order makanan di sana ya kan susah. Oke, teman-teman itu adalah obrolan di segmen pertama. Kita akan lanjut ke segmen kedua tentang darahnya ini obrolan pertama secara teknis ya, ngobrolin soal ilmu acting dulu. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin soal lebih dalam mengenai film darahnya ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi, Ngobrol Inspirasi, Ngopi Talk. Cantik itu bukan tentang kesempurnaan, bukan pula tentang memenuhi standar. Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Cantika.com, milik setiap perempuan. Kembali lagi bersama saya Yuda Iqbal Maulana, dan saat ini saya masih bersama Kak Rory dan Kak Poni yang akan ngomongin tentang film mereka yang akan tayang tanggal 31 Agustus, yaitu filmnya Darah Nyai. Dan tadi kita sempat break dulu, dan di break tadi kita ngobrolin lagi tentang hal-hal horornya lagi. Ternyata mau lebih banyak lagi teman-teman, jadi harus disensor dulu. Enggak disensor. Banyak banget ternyata film itu
yang akhirnya memang berkaitan dengan hal mistis juga, terutama film-film itu adalah film-film mistis. Nah, sekedar informasi bahwa film ini sudah tayang di Jogja Asian Asian Film Festival, Film Jogja, Festival di tahun 2024 ya. JAF 2024. Dan ini jadi mungkin udah ada yang sempat nonton dulu gitu di JAF. Nah, aku pengen nanya sama Kak Foni, gimana perasaannya ketika itu udah tayang di JAF dan gimana sih respon dari para penonton waktu itu? Kalau saya sebenarnya nggak datang pas JAF, Ya, tapi di Jakarta Ya, oke. awal tahun ini itu sempat ada special screening. Oke, udah sesuai. Surprisingly, Hmm. kan penuh ya bangku penonton. Nah, aktor-aktornya tuh nontonnya berdiri di pinggir, tapi sambil ngeliatin ekspresi penonton. Itu ini loh mereka tuh semangat, apalagi yang ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh sampai, ya sudah sikat, hajar, habisin. Kayak gini, ini ibu-ibu ini kayak semacam katarsis gitu, ngelihat bahwa si penjahat ini dihabisi, disiksa, itu jadi kayak semacam mewakili perasaan penonton gitu. Terutama perempuan. Terutama perempuan, tapi nggak hanya perempuan ternyata. Jadi yang laki-lakinya juga pada heboh, dan itu hidup gitu loh. Kita tuh sampai seneng banget, segininya ya penonton. Dan sampai keluar itu masih ngomongin filmnya di luar, dan ekspresi mereka itu jadi kesenangan gitu buat kita gitu, bahwa ada sesuatu yang tersalurkan gitu lewat film itu gitu. Oke, jadi memang ada kepuasan tersendiri ya setelah melihat respon-respon dari penonton. Iya, senang banget. Nah, Rory gimana? Kalau aku ngelihatnya gini, kalau di JAF itu 21 tahun ke atas. Oh, kalau ini ratingnya ya? Ya, kalau nanti yang diputar adalah 17 tahun ke atas. Jadi mungkin JAF tuh heboh gitu kan, karena memang orang-orang festival, orang-orang komunitas dan lain sebagainya. Sineas. Sementara kalau yang versi 17 ini, kalau produser kami Mas Hikmat bilang tidak akan mengurangi makna film secara signifikan gitu. Jadi tidak akan mengubah. Tapi kalau misalnya melihat dari komen-komen orang-orang dari blogger-blogger, dari YouTube dan sebagainya, itu ya alhamdulillah positif sih. Saya belum melihat filmnya secara utuh, karena saya pengen surprise nanti di akhir ketika kita media screening atau screening. Tapi komentar orang, alhamdulillah yang menilai 3 atau 4 tuh banyak banget gitu. Jadi ya kita optimistis ternyata film B-movies bisa diterima dan mendapatkan respon yang positif. Gitu. Nah, ini buat yang belum tahu, Kak Rory jelasin B-movies itu apa? B-movies itu istilahnya adalah film yang ditujukan untuk bukan mainstream audience gitu, tapi correct me if I'm wrong ya Mbak, you are more experienced Nanti than aku me. tambahin aja. Iya, tapi film yang ditujukan untuk memang dia low budget, kemudian kalau misalnya kayak bisnis dia adalah UMKM dan ditujukan untuk masyarakat yang mungkin secara kemampuan ekonomi, secara edukasi, secara taste, dia ada di range menengah gitu. Saya nggak mau bilang menengah ke bawah karena orang yang menengah ke atas pun ada juga penggemarnya B-movies gitu. Mungkin bisa ditambahkan Mbak. Iya, yang jelas kan dia low budget ya. Iya, oke. Tapi tidak murahan. Oke. Jadi kesannya memang murah, maksudnya mungkin dari sisi warna atau tampilannya atau apanya. Tapi kalau saya melihatnya B-movie ini aktor-aktornya malah jadi lebih bebas berkarya gitu. Jadi mungkin dari sisi pengambilan gambar tidak terlalu rapi, tapi jelas tujuannya, jelas arahnya, dan memang secara konsep gitu ya benar-benar filmnya apa adanya gitu dan tapi dari sisi konsep jelas dan arahnya juga jelas. Jadi jangan expect bahwa ini kayak produksi PH besar yang rapi, yang soundnya mewah atau gambarnya wah gitu kan, pakai V2 ya. Mewah. Iya, tapi ini benar-benar film yang ya udah apa adanya gitu, yang jujur, bertutur gitu. Tapi seru banget. Tapi sih. seru. Seru Itu banget. alasannya kalian beneran akhirnya mau di film itu? Salah satunya. Salah satunya. Iya. Karena kalian bisa explore sebegitu banyaknya. Dan kami justru malah dikasih kebebasan untuk menginterpretasikan, dan bahkan ada ini geng-geng cewek-cewek, geng-geng perempuan untuk menambahkan tagline sendiri gitu. Salah satunya kalau waktu itu Mas Hikmat bilang mereka yang menyakiti laut,
Dia menyakiti Lisa, berarti kamu akan menyakiti laut. Berarti kamu adalah orang yang juga menyakiti laut. Gitu-gitulah. Dan itu adalah narasi yang ditambahkan oleh aktris-aktrisnya gitu. Dan akhirnya dipakai juga di film itu. Jadi kita ada ruang untuk kita explore dan juga bantu mengembangkannya. Iya. Fresh sih. Fresh banget. Aku melihatnya fresh. Iya. Tadi kan kalau nggak salah disebutnya di JAV 21, sekarang 17. Emang kenapa akhirnya dikategorikan filmnya ini 17 tahun ke atas atau 21? Mungkin biar lebih inklusif ya, biar lebih merangkul lebih banyak orang, Mas. Atau ada adegan-adegan yang memang udah nih dewasa aja kan, aku baru lihat trailernya aja. Iya. Memang ada yang namanya juga slasher kan, berarti ada to some extent yang mungkin dinilai terlalu kejam kalau misalnya di expose to audience yang terlalu muda misalnya. Makanya dibuat 17 tahun adalah agar lebih bisa inklusif dan merangkul lebih banyak orang. Lebih banyak penonton. Nah, mungkin atau di Cavoni ada adegan tembak kepala orang gitu, jadi akhirnya di 17 tahun ke atas, 21 ke atas. Kita bocorin nggak ya? Nonton udah aja deh ya. Jadi dikit-dikit tipis-tipis. Ya. Pokoknya yang sadis-sadis itu sih ya menimpa kelompoknya Boni sih. Nah, gimana kan tadi sekali lagi ini adalah B-movies dan tadi juga ternyata banyak adegan-adegan yang bahasanya gore lah bahasanya, adegan gore. Itu cara mensiasatinya seperti apa? Kan ini kan B-movie. Nah, ini ada adegan-adegan yang gore yang ibaratnya secara produksi kan lumayan besar nih biayanya. Itu ada teknik-teknik khusus nggak sih untuk mensiasati hal itu? Kelihayan sutradara kita, Mas Yos. Jadi itu memang benar-benar keahlian dari tim sutradara dan juga otomatis tim produksi tim untuk mengakali itu gitu. Dan alhamdulillah sih respon yang kita dapat bahwa walaupun dengan budget minim ini B-movies, tapi adegan-adegan gore slasher-nya itu believable gitu. Dan itu sadis banget. Dan ketika kalian gini, ini bisa nggak ya sebenarnya? Pas lihat hasil, kok bisa jadi gitu? Itu kebayang juga nggak pas lihat hasil preview-previewnya itu? Iya, believable sih. Believable kan? Ngeri banget sih. Aku yang apa begini banget adegannya. Sempat riset dulu nggak? Kalau untuk tempatnya sih enggak ya, karena kita percaya aja bahwa semua due diligence-nya udah dilakukan gitu, termasuk menghormati lingkungan sekitar gitu dan tradisi gitu. Cuman soal riset, justru malah riset aku adalah soal sosok Nyai Roro Kidul gitu, bahwa ternyata ada Kanjeng Ratu, ada Nyai Roro Kidul, ada Nyai Blorong, yang semuanya itu adalah satu kesatuan untuk menjaga Laut Selatan gitu. Justru malah aku lebih tertarik untuk riset itunya. Dan juga riset itu tadi peran untuk Boni. Cuman kalau untuk tempat, ya wallahu alam bismillah. Kita percayakan kepada tim yang udah mempersiapkan segala sesuatunya supaya kita juga syutingnya lancar, aman dan nyaman. Dan alhamdulillah itu yang terjadi. Aman, lancar, nyaman. Nah, kalau Cavoni sendiri kan, aku kan lihat trailernya nggak sendirian ya, sebagai polisi. Oh iya, ada pendampingnya. Bribtu Komar. Namanya Bribtu Komar. Bribtu Komar ini berbanding terbalik karakternya. Iya. Dengan Cavoni. Boleh ceritain nggak? Tapi justru dia jadi komik reliefnya ya. Jadi Bribtu Komar ini bawahan aku ya. Dia tuh sebenarnya adalah titipan. Dia tuh polisi titipan dari atasanku gitu. Jadi dia privilege lah ya. Iya, tapi dia sebenarnya cukup jujur, polos, tapi ya kadang ngeselin gitu. Jadi lagi serius-serius nih. Terus dia bisa gitu dengan keluar jokes-jokes atau sebenarnya bukan maksudnya ngejokes tapi jadi konyol dan lucu gitu. Tapi emang orangnya begitu. Emang aslinya begitu. Kemudian improvisasi ditawarkan kepada sutradara, kepada Mas Yos. Oke, lanjut aja gitu. Jadi Mas Yos kan juga sangat terbuka ya. Kita mau kasih apa, mau bikin karakternya seperti apa, asal nggak keluar dari yang sudah pakem-pakemnya udah ada, dia oke-oke aja, asal didiskusikan dulu gitu. Itu karakter polisi titipan cuma di film ya teman-teman, cuma di film aja. Di dunia nyata emang nggak ada ya Mas? Kayaknya. Nah, kalau Kak Rory sendiri, aku juga dapat celentingan lagi, aku nyariin info-info juga. Karakter yang jahat ini juga ada anak buahnya. Salah satunya ada yang wibu.
Ada wibu. Ada. Itu sempat riset juga nggak nih untuk menjadi seorang wibu itu bagaimana? Pasti harusnya tanya ke anaknya ya, Iya. tapi saya yakin Iya. kebetulan saudaranya ada di sini nih. Wibu beneran nggak, bro? Tapi kelihatannya dia juga Wibu wibu deh, beneran kayaknya wibu deh, wibu. Iya, wibu beneran. Jadi berarti dia menjalani perannya ya memang karena dia seorang wibu apa adanya gitu. Dan menariknya adalah kalau misalnya kita penggemar anime atau penggemar manga gitu kan, itu kan fantasi-fantasi terliar muncul kan dalam cerita-cerita itu. Betul. Dan di dalam otak mereka pasti juga kadang-kadang terbersit pemikiran-pemikiran itu karena it reflects apa yang mereka konsumsi. Iya, betul. Nah itu di film darahnya kejadian semua. Oke. Gitu. Jadi benar-benar ini adalah ultimate fantasy untuk nyiksa orang, itu di darahnya kejadian. Jadi kayak gimana slashernya, kayak gimana gore-nya, satu film ini menggambarkan itu sih. Jadi buat teman-teman wibu, ayo tonton. Wibu-wibu Indonesia, ayo tonton. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita udah ngomong banyak hal tadi, lokasi udah jelas di Pantai Selatan, atau ada lokasi-lokasi lain nggak sih? Ada. Di mana Kan lagi? ada di rumah juga ya. Iya. Aku lihat ada kayak semacam di komplek gitu, komplek perumahan gitu ya? Betul. Ada di komplek perumahan. Itu ada di salah satu komplek perumahan. Ceritanya itu adalah rumah penggerebekan di mana ya ada konflik antara Inspektur Yati dengan Boni Oke. dan juga pemeran utama. Rumah Rara ya, rumah Ivan. Rumah Rara atau rumah Ivan sih? Rumah mana? Siapa, Bor? Rumah Ivan. Oh beneran rumah? Iya, Oh, beneran dia. rumahmu? Rumah salah satu produsernya. Ya namanya juga UMKM. namanya Ya, UMKM. Kalau ada rumah gede dimanfaatkan. Iya, manfaatin apa yang ada. Nanti dia tuh kalau pas di bioskop, rumah gua. Rumah gue. Iya. Rumah gua masuk bioskop. Siapa bro. tahu disewa PH besar rumahnya. Gua Iya. amin. Kan? Tapi kayaknya kurang gede deh. Kayak Kembali Iya. di movies Ya, UMKM. Iya, betul. Nah, aku udah kebayangin banget bahwa film ini adalah film yang ibaratnya secara pesan dan yang ingin disampaikan di film ini lebih utama daripada secara teknikal gitu. Konsep apa sih sebenarnya yang ingin ditawarkan dari film Darahnya ini sebenarnya? Mungkin kalau dari aku ya, Iya. yang jelas ini adalah konsep di mana sebenarnya perempuan itu diposisikan sebagai, biasanya perempuan dipandang seseorang yang lemah. Tapi kalau saya membaca si penulisnya Azam sama Mas Hikmat, salah satu produser kami juga, dia pengen menunjukkan bahwa perempuan itu seharusnya dihormati dan mereka bisa berdiri sendiri untuk membela diri mereka sendiri gitu. Jadi ini adalah gabungan kekuatan perempuan untuk menegakkan keadilan dan membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti sesama perempuan gitu. Jadi kalau misalnya melihat film ini jangan hanya melihat dari sisi mistisnya atau nyanyi Roro Kidul atau Pantai Selatannya, tapi lihatlah dari perspektif perempuan ini bersatu dengan dibantu oleh kekuatan mistis dari Nyai memberantas kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki brengsek. Gitu sih. Oke. Wow, lebih dalam ya. Lebih dalam ya. Lebih dalam ya. Nah, kalau dari Kak Foni sendiri. Iya. Kalau aku ngelihatnya, kalau melanjutkan yang tadi ya, aku ngelihatnya film ini tuh sesuatu yang fresh, yang beda dari film yang lain. Bukan horor yang lantas ada hantu serem-serem gitu. Hantunya malah cantik-cantik, dua orang nyai itu. Jadi lebih ke menyajikan sesuatu yang berbeda. Horor slasher mungkin ada di 1-2 film di Indonesia, tapi kan nggak banyak. Iya, betul. Kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan, pengen menggambarkan perempuan bukan hanya sekedar jadi korban, tapi juga yang ngebela perempuan ya perempuan juga gitu. Perempuan tuh punya kekuatan loh, bukan cuma jadi digambarkan sebagai makhluk lemah yang jadi korban terus dia meninggal baru bisa melawan kalau dia jadi hantu. Iya, gitu. biasanya kan film-film Biasanya horor kan kayak begitu, begitu. Iya, tapi betul, ini betul. enggak, gitu kan. Nanti akan ada Inspektur Yati, kemudian nanti ada Rara. Rara itu adalah perempuan yang dijadikan medium oleh si Nyai untuk membalaskan dendam kayak gitu. Itu semua bersatu. Nanti juga ada pemilik penjaga motel, ada Mbak Jenar Maisa Ayu juga main. Dan kami semua bersatu untuk menegakkan keadilan gitu. Jadi kan powerful gitu loh. Ini memang film tentang perempuan. Iya. Kayak Powerpuff Girls tentang perempuan. Oh, betul Powerpuff Girl. Jadi ini adalah film yang sangat layak ditunggu teman-teman. Jangan lupa tanggal 21 Agustus 2025.
Jadi nanti setelah acara kemerdekaan tanggal 17, kalian ada waktu buat kumpul-kumpulin sama teman-teman, buat teman-teman ibu kalian juga untuk datang nonton Darah Nyai ini. Darah Nyai. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari aku. Kata-kata hari ini buat para penonton, silakan. Dari Kata-kata hari ini. hari ini. Hidup itu perjuangan. Kita silakan. Silakan, Mbak. Silakan. Jangan pernah durhaka sama perempuan. Nanti berhadapan sama Nyai. Mantap. Deng. Udah gini belum? Mantap. Enggak ya? Mantap. Nah, coba sekarang, Kak Rory, silakan. Apa ya? Dari sini. Oke. Gini aja deh. Buat laki-laki, kalau beraninya cuma sama perempuan, gue harus mempertanyakan level kelaki-lakian lo. Anjay. Gua ya. Silakan Mas. Laki-laki masak itu bukan tugas perempuan. Itulah tugas semua laki-laki juga harus bisa masak. Masuk itu barang. Masuk ya. dong. Oke, terima kasih banyak Kak Poni. Sama-sama, Terima kasih Mas banyak Yuda. Kak Rory sudah Mas hadir Yuda, thank kesempatan you. hari ini. Mudah-mudahan target penontonnya 20 juta tercapai. Waduh, amin. 20 juta. Rakyat Indonesia akan menonton Darah Nyai. Terima kasih sudah bergabung di film di Ngopi, ngobrolin inspirasi movie talk, ngobrolin soal Darah Nyai. Teman-teman jangan lupa untuk nonton sekali lagi di tanggal 21 Agustus di bioskop kesayangan Anda tentunya. Dan saya Yuda mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa teman-teman follow Instagram tempo.co dan serta kunjungi selalu website Tempo Media di www.tempo.co. Selalu baca Tempo setiap harinya, versi digitalnya bisa di-download di App Store dan Play Store untuk mencari informasi berita terupdate Tempo dalam satu klik. Dan bagi Sobat Tempo yang ingin bergabung menjadi pembaca cerdas dengan akses berita eksklusif Tempo, tersedia 100 lebih berita dan arsip sejak tahun 1971. Dan dapatkan kesempatan ini melalui link di s.id Tempo Plus 25. Dan akhir kata saya Yuda dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Dan saya sendiri malu karena saya ngomong kayak gini di depan Mas Rodi yang sering nge-host juga. Jadi saya agak malu. Jangan malu dong. Dia sambil ngejat, kurang profesional. Terima kasih semuanya, bye-bye. Thank you.